Halo, selamat malam semuanya. Selamat berjumpa kembali di Zoom bersama kami dari Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Dan perkenalkan, sebelumnya saya Teguh Afandi, editor di Gramedia Pustaka Utama. Dan malam hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat menarik, yaitu bagaimana kita berinteraksi, membaca interaksi antara puisi dengan mindfulness, ya, kejiwaan. Karena kita akan membicarakan buku puisi terbarunya Lucindy Appendi Kaisar, judulnya Anicca. Jadi teman-teman jangan sampai salah membaca menjadi Anika atau Anissa, tapi Anicca. Nah, telah hadir bersama kita penulisnya, Liswindio. Halo Liswindio. Halo Teguh, Halo. halo semuanya. Sehat? Suaranya Sehat, terlalu kecil alhamdulillah. kayaknya. Oh, tunggu. Nah, ya. Lebih kedengaran nggak sekarang? Ya, sudah kira-kira. Kabar baik Liswindio? Ya, baik. Lama tidak berjumpa. Oke, selain Liswindio, nanti kita akan mengobrol banyak juga bersama Regis yang bergabung langsung dari Thailand. Halo Regis, sawadikap. Sawadikap. Oh, saya salah ya? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Oke, Regis sehat? Sehat. Sehat Dan jiwa raga. jiwa raga. Oke, nanti kita semoga energi positifnya Regis nanti menular ke kita semua ya, karena Jabodetabek sedang diguyur hujan cukup deras. Jadi semoga menghangatkan jiwa dan raga. Dan bersama kita juga bergabung dari teman-teman Mbak Sani dan teman-teman diskusi Pawan, Mbak Sani, Mbak Indah. Halo Lismi. Lama tidak berjumpa. Iya. Mbak Sani. Halo Lismi, aku bawakan seruni untukmu. Mas Runi. Ini saya juga lama tidak berjumpa Mbak Sani. Iya. Mbak Indah seperti tadi ada, Mbak? Ada. Yudi juga ada, yang Petung juga ada di belakang ada sana gitu. Tadi ada Mbak Ken Petung, oke. Iya. Selamat datang semuanya. Nanti kita akan ngobrol santai, ngobrol senyaman kita. Tapi sebagaimana di ruang Zoom, kita juga harus ada beberapa yang harus kita taati ya. Tidak boleh spamming komentar, tidak boleh berkomentar yang sara. Kemudian teman-teman kalau ingin mengajukan pertanyaan nanti boleh ditulis di kolom komentar, atau nanti di sesi terakhir nanti kita bisa langsung nyalakan mic ketika raise hand. Nanti kita akan langsung tanyakan mau ke Liswindio, mau ke Regis, maupun ke Mbak Sani dan teman-teman di Solo. Oke, sebelumnya saya harus mengucapkan selamat ke Liswindio, bukunya sudah terbit. Ini diskusi yang kita bicarakan sejak akhir 2021 ya, Lis. Akhirnya terbit, Anicca, Oktober 2021 dan terbit di bulan April 2022. Ya, selagi selamat. Kemudian sebelum memulai diskusi, saya ingin bertanya yang sangat dasar ke Liswindio, yaitu pertanyaan yang pertama yang sudah saya bocorkan ke Liswindio tadi itu ya. Bagaimana interaksi Liswindio dengan puisi? Nah, ini mungkin Liswindio kan cerita panjang bagaimana Liswindio membaca puisi di awal-awal, kemudian menulis puisi, dan sekarang menjadi penulis puisi yang sudah dibukukan. Silakan Liswindio. Ya, gimana ya interaksi dengan puisi? Sebenarnya kan aku awalnya tuh nulis artikel ya. Jadi dulu 2015 mulai kalau nggak salah dulu sih ngeblog mulai dari SMA gitu. Tapi yang mulai dipublikasikan itu nulis artikel dalam bahasa Inggris, berapa kali dipublikasikan di The Jakarta Post gitu. Terus tapi kalau suka baca fiksi, non fiksi itu udah dari kecil karena ayahku ngajarin untuk suka baca. Jadi dan dia cerita bagaimana caranya mengajarkan anak-anaknya untuk suka baca gitu. Jadi waktu masih TK gitu dibeliinnya buku cerita bergambar anak-anak, pas SD kelas 1 kelas 2 komik gitu. Dulu sukanya Dragon Ball ya dulu. Dari kelas 5 kelas 6 jadi aku
dulu hanya dibeliin itu tuh kalau misalkan nilai ulangan 100 atau dapat ranking gitu. Jadi pas mulai kelas 5 kelas 6 mau beli komik lagi, habis bagi rapot gitu. Ayahku komentar pas di Gramedia di toko buku. Kamu jangan komik mulu dong, kan udah kelas 5 kelas 6 mulai baca novel gitu. Nah, dulu kan suka ini ya, yang terkenal tuh maksudnya R.L. Stein ya, novel-novel horor ya di kalangan anak seusiaku waktu itu gitu. Jadi belilah novel-novel R.L. Stein waktu itu gitu. Jadi sebenarnya suka baca dari kecil, jadi apapun dibaca gitu. SMA mulai suka baca koran, udah disuruh dari SMP tapi nggak mau gitu. SMA mulai suka baca koran karena kebutuhan. Dulu aku ikut debat bahasa Inggris, jadi mau nggak mau harus keep up dengan berita-berita. Terus ya itu 2015 nulis artikel. Terus 2017 kenal Rio Johan ceritanya gitu. Dari ketemu di ulang tahun teman lah. Dari Rio kenal Mas Yudi, Mbak Indah, Mbak Sani, Mbak Seruni, Mbak Impian, teman-teman diskusi Pawon. Nah, terus mulai nulisnya tuh nulis cerpen sebenarnya. Ya kalau kita nulis itu pasti baca ya, nggak mungkin nulis tanpa baca gitu, karena kita butuh belajar juga kan, teknik-teknik nulis, terus kosakata gitu. Tapi lama-lama aku tuh capek. Kayak semua orang yang suka baca ya, apa nulis apapun, dan menurutku sih mungkin nggak semua ya, kayak menurutku pasti banyak yang mengalami itu ya, kayak aduh capek ya, kita baca tuh jatuhnya jadi nggak cuman baca menikmati cerita gitu loh, kita jadi kayak capek menganalisis juga kan, ya kumpulan cerpen ya novel gitu kan, panjang-panjang pula, dari novel lama-lama males ke cerpen gitu. Cerpen kan kayak ya cerita pendek ya, jadi selesai gitu. Lama-lama aku jadinya baca puisi karena aku emang suka juga sih, sebenarnya juga suka, tapi ya karena puisi lebih pendek daripada cerpen. Udah cerpen lebih pendek daripada novel, puisi lebih pendek daripada cerpen. Dan aku suka, emang indah gitu. Dan mungkin hal yang menarik juga, aku suka kayak apa ya, bagaimana menyusun pola kalimat kata-kata dalam puisi agak beda lah ya gitu. Pilihan diksinya juga mungkin agak beda. Terus perumpamaan-perumpamaannya, dan aku demen bacain berbagai kitab suci dari berbagai agama gitu. Jadi kalau di rumah tuh ya, di rumahku yang di Bogor itu, yang teks-teks Buddhis tuh ada, tafsir Al-Quran tuh ada, Alkitab itu ada, Bhagavad Gita aku juga punya gitu. Jadi aku seneng aja bacainnya, karena juga ya itu sih di luar isinya, tapi cara teks-teks itu menyusun kalimatnya itu beda dan dari teks biasa. Aku suka itu. Dan aku jadi suka baca puisi. Awalnya aku ngefans banget tuh sebenarnya sama ini sih, Mbak Afianti Arman gitu. Ya gitu. Ada beberapa aku berusaha nulis tuh ngikutin cara nulisnya Mbak Afianti Arman. Terus dari situ suka juga standar lah ya, Mbah Sapardi gitu, terus Pak Jokpin, terus GM Pak Gunawan Muhammad gitu. Jadi ya belajar. Nah, tapi terus aku kan bacaanku nggak cuman bahasa Indonesia, aku juga bacaan bahasa Inggris ya, novel, cerpen bahasa Inggris, baca Shakespeare juga gitu yang bahasa Inggris. Nah, di situ aku suka banget Shakespeare. Ya belum semuanya kebaca sih, beberapa udah gitu. Aku suka cara nyusun kalimatnya gitu. Jadi sebenarnya aku berkenalan dengan puisi dari situ. Terus di Pawon aku banyak belajar dari Mbak Seruni tuh. Tadi Mbak Seruni hadir kan ya gitu. Aku halo Mbak, ya makasih banyak loh ilmu-ilmunya. Jadi aku beberapa kali ketemu Mbak Seruni, terus nanya-nanya, belajar dari Mbak Seruni. Terus dulu di Pawon tuh juga ada, Pawon tuh di Solo ya, gitu, di Surakarta, komunitas sastra. Ada Aji Ramadan. Aku juga berapa kali ketemu Aji Ramadan. Ya aku banyak belajar dari Aji juga gitu. Jadi aku tipe orang yang mungkin ada ya tokoh-tokoh penyair, tokoh-tokoh sastra di Indonesia yang percaya, oh kalau puisi itu nggak bisa diedit gitu kan, itu kayak ilham ya, kayak dapat wahyu dari langit gitu. Aku nggak, aku tuh tipe orang yang, karena ibuku tuh ngajarin
Dia kalau aku dulu waktu kecil dimarahin kan. Kalau dia bisa, kenapa kamu enggak sama-sama makan nasi gitu. Jadi moto hidupku tuh segala sesuatu yang bisa dipelajari pasti bisa dikuasai gitu. Tuh, jadi aku ya belajar dari bacaan-bacaan, dari siapapun itu, dari Mbak Seruni, dari Aji Ramadan gitu. Terus ya itu cara aku bisa akhirnya nulis. Awalnya sih jelek ya, aku mulai nyoba nulis puisi 2018. Itu jelek lah, aku masih ada naskahnya gitu. Coba-coba kirim gitu. Ya nggak keterima lah, nggak ini gitu. Tapi kan practice makes perfect ya. Kalau kita belajar terus, coba terus lama-lama jadi lebih baik gitu. Aku nggak bilang jadi pinter, aku belum pinter, masih banyak belajar juga. Belakangan lagi nyoba belajar dari tulisannya Ocean Vuong gitu. Kalau tahu kan dia nulis puisi juga, saya nulis novel yang On Earth We Briefly Gorgeous gitu kan. Ya itu, jadi aku bisa puisi. Terus akhirnya udah coba-coba nulis. Nah, tapi at some point aku mempertanyakan diriku sih gitu. Aku suka misalkan tulisannya Mario Lawi gitu kan. Karena aku juga dulu SMP SMA di sekolah Katolik dan wah ini bagus nih perenungannya, aku suka gitu. Dan balik lagi ya, di rumahku kan kitab suci berbagai agama tuh ada. Aku senang aja gitu. Terus kalau dia bisa nih perenungan kayak gini, aku coba nulis-nulis kayak gitu. Tapi at some point aku mikir, tapi kan ini udah ada gitu. Saya ini udah Mario Lawi gitu. Ya, aku mempertanyakan diriku aja, aku itu siapa. Jadi itu sih, kalau aku ngajarin, aku kan profesiku sekarang pengajar bahasa Inggris. Ketika di kelas aku ngajar creative writing, salah satu hal utama yang aku ajarin ke murid-muridku itu juga gitu. Kamu bertanya dulu, kamu tuh siapa, dari mana, perjalanan hidup kamu apa, bagaimana, pengalamannya apa aja gitu. Jadi jangan jauh-jauh dari siapa dari kita dan sekitar kita gitu. Itu yang paling gampang dituangkan melalui creative writing ya, baik itu fiksi ataupun puisi. Terutama untuk kita bisa mendeskripsikan hal-hal tertentu. Karena kan kalau itu pengalaman pribadi, imajinya lebih kuat gitu loh, emosinya juga lebih kuat. Jadi itu yang bisa kita tuangkan. Bukan berarti tulisan ini menjadi spesifik hanya untuk si penulis tuh enggak. Tapi justru menurutku kalau kita bisa membuat sesuatu, kita ngerti emosi dari suatu tulisan itu sendiri yang kita buat, ya maka tulisannya bisa jadi emosional dan orang lain lebih bisa melihat emosi di balik tulisan itu. Kalau kita sendiri nulis ya nggak ngerti ya emosinya apa gitu, ya apalagi orang lain gitu, penulisnya aja nggak ngerti gitu. Jadi aku begitu sih, aku mempertanyakan diriku yang akhirnya lahirlah Anicca ini gitu. Oke. Nah, kenapa memilih Anicca dari semua frasa yang ada? Kenapa Dio memilih Anicca? Oke, jadi Anicca ini kan bahasa Pali ya. Bahasa Pali itu bahasa ditulisnya Tripitaka. Tripitaka itu bahasa Pali. Jadi itu sister language-nya Sanskrit, Sanskerta. Kayak kalau di bahasa Arab itu kan sister languages-nya itu selain Arab ada Aramaik sama Ibrani gitu. Nah, ini kalau Sanskrit ada Pali. Nah, jadi kalau di Buddhisme itu ada 3 corak gitu. 3 corak Buddhisme yang kita hanya perlu paham ini dan menerima ini sebagai kenyataan. Dan nggak bisa, menurut aku universal sih kenyataan ini gitu. Kayak jadi salah satunya itu ada Anicca. Jadi yang Sabe Sangkara Anicca, segala sesuatu yang berkondisi itu tidak kekal. Anicca itu artinya tidak kekal. Sabe Sangkara Sabe Sangkara Dukkha, segala sesuatu yang berkondisi itu membawa penderitaan, ketidakpuasan. Karena tidak kekal gitu. Karena dia tidak kekal, jadinya suatu hari kita akan kehilangan. Gitu. Kita mau nggak mau harus kehilangan itu, melepaskan itu, dan itu yang berat gitu loh.
karena kita kan inginnya hal-hal yang berat kayak berpisah dengan yang dicintai, bertemu dengan yang dibenci, gitu. Ingin dikenal, tidak ingin dicela, gitu. Kita punya kecenderungan itulah. Aku lupa apa aja. Ada istilah 8 angin duniawi itu, dan itu kondisi-kondisi kan sebenarnya kan. Itu yang membawa kita akhirnya menderita, gitu. Tidak puas. Kalaupun tidak menderita pun ya paling enggak tidak puas gitu. Ada perasaan-perasaan yang enggak tuntas rasanya, kayak masih pengen lagi, udah mencapai ini pengen apa lagi, udah punya uang segini pengen kayak kurang ya, pengen lagi gitu. Jadi nggak akan pernah cukup gitu. Dunia ini nggak akan cukup ya, karena itu semua kondisi kan. Ada gitu. Terus yang terakhir tuh Sabbe Dhamma Anatta. Dharma itu kebenaran ya, kebajikan, hal-hal bermanfaat itu pada akhirnya menuju ke tanpa aku. Aku ini ego. Jadi sumber penyebab penderitaan itu sebenarnya adalah ego kalau di Buddhisme tuh gitu. Menganggap ada aku, ini milikku gitu. Ada misalnya kalau Teguh punya handphone rusak, kan aku nggak sedih ya, Teguh yang sedih gitu. Tapi kalau handphone itu sebelum rusak dikasih ke aku, jadi rusak, aku sedih. Jadi sebenarnya barangnya sama gitu. Yang beda itu cuman akunya doang gitu. Nah, si aku ini yang membawa penderitaan. Nah, aku dari itu semua aku memilih anicca karena aku rasa itu cukup mewakili sih gitu untuk bingung ya maksudnya apa gitu kan, apa ya maksudnya memiliki anattanya gitu, dia terlalu spiritual sih menurutku gitu loh, ini anatta spiritual gitu. Atau kalau milihnya ke dukkha, ke ketidakpuasan, penderitaan, kok kayak pesimis banget gitu. Terus akhirnya aku milihnya anicca. Alasan pertama itu, jadi ini cukup luas, tapi tidak terlalu religius lah, tidak spiritual. Ini hal yang universal yang semua orang sehari-hari merasakan. Gitu. Oh berpisah, oh hilang, oh rusak, gitu. Marah, minggu lalu marah, sekarang udah baikan. Minggu lalu sahabat baik, Hopeng. Hari ini udah musuh bebuyutan, gitu. Itu anicca, gitu. Meninggal. Gitu. Kehilangan keluarga kita, siapa-siapa. Itu satu alasan memilih anicca. Kedua, puisi di anicca itu sendiri sebenarnya yang sangat personal sih. Jadi kalau dibaca puisinya, mungkin beberapa teman di sini udah ada yang udah punya mungkin bukunya gitu. Atau kalau belum ada teman yang udah punya bisa pinjem dan dibaca. Itu menurut aku cukup eksplisit ya, itu membicarakan kematian seseorang, kematian anak dari seseorang gitu. Itu ada ayahmu telah mengajariku dengan baik gitu kan. Di ayahmu duduk di samping Buddha atau siapa gitu aku lupa. Itu tentang kematian dari anak guru agama Buddhaku gitu. Aku nggak dekat sama anaknya, tapi aku dekat sama guruku ini ya. Sedekatnya tuh dulu waktu kalau kita kuliah ada masalah organisasi konflik gitu ya, aku tuh curhatnya ke beliau gitu, minta nasihat, Pak kalau saya begini itu apa nih saya karena ego ya, apa saya yang emosi apa gitu, atau ini jadi ini benar atau salah sih yang saya lakukan gitu, ini karma buruk atau karma baik gitu. Aku nanya, ada dulu teman-teman ikatan mahasiswa Buddhis juga akrab banget kan, deket, dan ya itu salah satu circle yang aku merasa apa ya, akhirnya aku menemukan tempatku gitu loh. Gitu. Kita kan sering gitu ya di pertemanan atau tempat kerja merasa kok gua nggak nyaman ya di sini, kok aku nggak cocok. Nah, aku waktu di situ kayak merasa oh ini tempat aku senang lah gitu. Aku merasa bukan diterima apa ya? Ya kita simply kita emang harus di situ gitu loh. Kita kayak nyambung aja gitu, dan kita bisa yang ke wihara seminggu 4-5 kali. Terus senang, tapi ya makan bareng atau apa gitu.
Dan aku meskipun bukunya Anicca ngomongin melepas gitu kan, tadi kan ingin ini, aku sebenarnya tipe orang yang jauh dari itu. Aku tuh justru sangat menggenggam gitu loh. Aku berusaha sebisa mungkin segala sesuatunya itu tetap sama gitu, nggak berubah gitu maksudnya. Nah, ketika anaknya guruku itu meninggal, itu kayak pukulan berat gitu loh, kayak oh meskipun aku menetap di tempat yang sama satu persatu, akhirnya orang-orang bukan cuman kalau cuman pergi keluar kota karena kerja atau sekolah lagi atau apa masih bisa ketemu gitu. Kalau udah meninggal gimana gitu maksudnya. Dan dia masih muda, dia itu kelahiran 94, meninggal 2020. Dan itu lagi COVID, lagi marak, dan meninggalnya bukan karena COVID gitu. Like at that time ada banyak orang yang meninggal karena COVID dan dia nggak meninggal karena COVID. So aku tuh kayak ya ampun, ini alam semesta ini random banget ya gitu maksudnya. Kayak tega banget gitu loh Mas. Dan dia tuh masih sehat, dia tuh nggak sakit apa-apa. Nah itulah Anicca gitu, kayak aku personal banget dengan itu, aku sedih banget waktu itu gitu. Kayak nggak bisa nerima lah sebenarnya. Kenapa harus kayak gitu? Kalau di akhir puisi Anicca itu melepas nama dan rupamu. Nama dan rupanya sudah diambil. Nah, ini aku mau menyitir sedikit puisi di Sangkara. Ini aku suka banget puisi ini. Kemudian di akhirnya Lisindio menutup dengan bersama-sama Tuhan dan aku berlatih dalam perpisahan, kehilangan, melepas keabadian dari mereka yang kami kasihi. Nah, di kalimat ini tuh saya bertanya Lisindio, emang Tuhan membutuhkan manusia ya di dalam interaksi antara manusia dan Tuhan di sini? Gimana di sini? Sebenarnya ini balik lagi ya, setiap orang kan, setiap pembaca boleh memahami ini dengan caranya masing-masing ya, interpretasi masing-masing. Kalau aku memahaminya ada beberapa hal. Pertama, beberapa bagian dalam puisi ini tuh terinspirasi dari anime Fruits Basket sebetulnya. Kalau tahu Fruits Basket gitu, itu kalau yang aku suka nonton anime lah itu. Itu terinspirasi dari situ. Ini aku itu langsung tentang googling ini. tentang Chinese zodiac gitu loh. Jadi ada 13, ada kucingnya ceritanya gitu. Jadi ceritanya di anime itu ada seorang dewa gitu, sosok Tuhan yang dia itu hidup sendirian gitu loh. Dan dia kan usia panjang banget ya. Jadi dia nggak punya teman gitu. Orang-orang ketakutan, manusia-manusia nggak ngerti ketakutan. Awalnya ada kucing datang, terus jadi temenan gitu. Lama-lama dia nyebarin surat ke semua orang yang datang, ya zodiak Chinese zodiak itu gitu. Tapi kan mereka hewan-hewan biasa ya, mereka bukan dewa gitu loh. Mereka satu-satu mulai mati, yang paling mati pertama kali itu si kucing gitu. Itu jadi si dewanya nggak terima, si dewanya ini akhirnya ada ngambil minum, dan minumnya kayak didoain, dimantrain gitu loh. Semuanya harus minum, kita bakalan bertemu terus gitu. Nggak akan putus tali yang mengikat kita. Itu semuanya minum kecuali si kucing dipaksa minum gitu. Tapi si kucing setelah dipaksa minum dia marah, dia kira udah mati tapi kayak tinggal cuma sekarat gitu. Dia bilang, kenapa kamu bikin aku minum gitu. Aku nggak mau, maksudnya gini, kita bahagia di saat ini gitu. Tapi bukan berarti kita harus terikat terus gitu maksudnya. Aku udah cukup bahagia kalau perkara kita bertemu lagi atau enggak itu urusan ya udah gitu, urusan alam semesta ini gitu, kita nggak perlu memaksakan itu gitu. Nah, gara-gara momen itu kayak mereka jadinya mati satu-satu, lalu dewanya juga akhirnya sebagai sosok itu usianya berakhir, dia lahir lagi, mereka ketemu terus tuh dalam suatu keluarga Sokma gitu. Tapi jadinya semuanya menderita gitu. Mereka bertemu lagi dalam identitas yang berbeda, dan akhirnya semuanya jadi menderita karena ikatan yang nggak bisa lepas itu gitu. Ya menderitanya bagaimana ya, obsesi,
namanya melekat ya, digenggam terus gitu, terus nggak boleh salah satunya lebih menyayangi yang satu gitu. Jadi kayak mereka tuh kayak harus ber-14 orang itu ya harus setara gitu loh. Nggak boleh ini lebih sayang sama ini, kayak nggak boleh kayak itu akhirnya jadi kan mereka udah bukan diri mereka yang dulu gitu loh. Gitu. Akhirnya menderita semua. Sebenarnya inspirasinya dari situ. Beberapa diksi yang aku gunakan itu sangat reflecting, ada puisinya tentang itu, ada dialognya lah gitu dari anime itu gitu. Tapi di sisi lain, kalau pertanyaannya Teguh, memangnya Tuhan membutuhkan manusia atau apa ya? Mungkin aku nggak bilang butuh atau nggak butuh ya. Tapi kan mungkin ada ayat-ayat gitu, kayak kita diciptakan untuk apa? Tuhan ingin dikenal hambanya gitu. Kan ada ayat-ayat seperti itu gitu. Ini interpretasinya apa yang ingin dikenal gitu, it's a lot lah gitu, itu tergantung masing-masing orang. Terus kita adalah Atman kalau di Sanatana Dharma ya, di Hindu kayak kita ini semua Atman yang tujuan kita tuh kayak moksa, untuk kembali ke Brahman gitu. Kayak kita merindukan sesuatu yang nggak tahu itu apa gitu loh, nggak selesai rasanya, kayak kok gini terus ya, kok kayak aku kayak jauh terbuang atau apa, kita kayak ingin balik ke situ gitu. Dan mungkin konsep-konsep surga sendiri ya gitu, konsep-konsep surga, hidup kekal, keabadian gitu, yang terus-terusan ada di situ, semuanya bahagia atau damai gitu. Aku nggak bilang ini nggak ada, tapi aku bilang ekspektasi kita sebagai manusia yang seharusnya sudah pasti tidak sama dengan yang ada dalam firman-firman gitu loh. Bagaimana kita memahami keabadian itu gitu, bentuk-bentuk surga, alam-alam yang indah itu gitu. Itu semuanya bersumber dari kita punya nafsu sih, ego gitu. Kita menghayalkan itu gitu maksudnya. Gitu. Jadi dan akhirnya kita menjebak kata Tuhan itu menjadi sesuai apa yang kita inginkan, ego kita itu sendiri. Tuhan tuh maunya begini loh, itu maunya siapa? Itu maunya kita gitu. Jadi kayak ada perenunganku ke situ lah. Jadi si Tuhan ini tuh akhirnya melekat juga gitu. Dia ingin semuanya abadi di sisi dia semua gitu. Dan ini adalah interpretasi manusia gitu. Ini bukan, meskipun firmannya begitu atau gimana, tapi itu bukan pemahaman kita, bukan pemahaman dari yang di sana gitu. Kayak ego manusia lagi-lagi ya. Oke, ini pertanyaan terakhir Dio, nanti sebelum kita akan pindah ke Regis. Pertanyaan ini aku mau mengutip dari puisinya Dio berjudul Loh Mahfuz. Di kalimat terakhir, di bait terakhir, di dalam rahim ibu aku mendaras doa agar kelak semua cerita di dunia mendapat suaka di buku-buku sastra. Kenapa ini saya kutip? Karena pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Dio ketika ada yang bilang bahwa Anicca ini adalah mungkin buku pertama gitu ya, buku puisi pertama di Indonesia yang mengulik spiritual Buddhis. Nah, apakah buku ini adalah refleksi dari bait terakhir ini, karena semua cerita boleh punya suaka di buku sastra? Gimana Dio? Saya balik lagi sih yang tadi aku sebutin ya. Jadi sebenarnya aku memilih akhirnya Anicca ini ya, aku balik lagi ke diriku gitu. Yang hal yang sangat kental gitu loh. Kalau orang ngertinya Liswin Dio gitu misalkan. Kira-kira apa gitu. Aku data aku sebenarnya balik lagi, namanya creative writing, sebisa mungkin kita kreatif apapun itu bisa gitu. Tapi mungkin aku belum sejago itu gitu kan. Aku kalau kayak Pak Jokpin kan udah jago banget tuh ya, udah semuanya ditulis seru gitu loh, bagus. Aku enggak lah gitu. Aku memilih hal yang dekat denganku gitu. Jadi
aku nggak mendeklarasikan ini buku spiritual, buku sastra, puisi spiritual Buddhis pertama di Indonesia atau apa gitu. Aku nggak, aku memilih ini karena ya kalau aku mau nulis yang berbau Katolik gitu udah ada gitu. Ya, aku juga suka baca Alkitab gitu. Aku suka perenungan Catholicism-nya juga suka gitu. Tapi udah ada. Kalau aku mau nulis yang kritik sosial gitu kan, jadi kayak SJW itu social justice warrior gitu, udah ada, aku rasa udah banyak gitu. Tapi aku bukan orang kayak gitulah. Aku sih kalau mau ceramah, aku setuju dulu Rio itu pernah bilang ke aku gitu, Rio Johan, ya kalau mau kayak gitu mah nulis esai aja gitu maksudnya. Betul. Kayak kan kalau kita mau ceramah untuk Kalau kritiknya nggak mau khutbah agama sekalian. gitu loh, maksudnya khotbah aja gitu, nulis esai atau apa. Meskipun ini juga berbau agama ya, spiritual, tapi kan maksudnya balik lagi, ya aku nggak ngomongin, terserah lah orang mau harus nulis apa gimana. Aku sih yang dekat dengan aku aja, yang sehari-hari yang aku merenungnya juga itu gitu. Yang aku tadi kan aku bilang aku orang tuh sebenarnya menggenggam banget loh. Aku sering sedih gitu maksudnya kan, kehilangan ini, kehilangan itu atau apa gitu. Itu aja aku tulisin. Ini banyak tentang film juga kan, dari serial Grey's Anatomy, dari anime ada tuh. Mbak Indah tadi nanya, Dio ini apa sih gitu. Kita sempat ngobrol sore gitu. Mbak Indah kaget dari anime gitu kan. Dari novelnya Haruki Murakami juga ada kan, Sukuru Tazaki. Jadi hal-hal yang aku suka aja lah gitu aku nulis. Nah, itu Buddhisme kan itu gitu. Dan sebenarnya ini juga strategi juga sih gitu. Karena aku tahu ya belum banyak, aku nggak bilang nggak ada, mungkin belum banyak atau belum booming banget atau apa. Ya aku pilih ini gitu. Bener kan di notis Teguh. Siap. Oke. Dio jangan pergi dulu, jangan beranjak, kita akan ini kayak bawa acara TV aja. Oke. Kita ke Regis. Oke. Aku mau tanya langsung bagaimana pengalaman Regis membaca Anicca. Nah, ini mungkin Regis bisa cerita panjang, termasuk Regis ini sebenarnya tipe yang menggenggam seperti Dio atau tipe yang slow kendor dan ya udahlah lepas aja gitu. Gimana Regis? Itu sulit dijawab ya. Mungkin Dio malah bisa lebih ngejawab tuh saya kayak gimana. Dibilang menggenggam, tapi saya juga termasuk yang nekat dan ya siap ngelepas banyak hal juga gitu. Kayak sekarang tiba-tiba milih karir baru di Thailand dan melepas banyak hal ya random, modal nekat, tapi ya udah. Jadi nggak tahu deh, saya tipikal yang melepas atau mengenal, saya juga nggak paham sebenarnya. Kalau ketika membaca Anicca gimana Regis? Apa kesan pertamanya atau yang insight terbesar yang menampar Regis? Oke, waktu baca Anicca, waktu itu saya bacanya lagi di tengah-tengah kesibukan kerja. Waktu itu masih jadi konsultan di kementerian, dan ya udah cari waktu untuk membaca. Terserap di bukunya Lis Windio, di puisi-puisinya Lis Windio, dan ya tertampar sih, itu kesan yang paling memang didapatkan sih, tertampar karena lagi hektik dengan duniawi ya, perintilan-perintilan tidak penting dalam kerjaan, terus tiba-tiba baca bukunya Lis Windio, tertampar cukup keras dan bikin sadar kayak ya sebenarnya hidup ini apa sih, karena kan tulisnya Lis Windio kan yang diangkat luas banget ya, maksudnya dari mulai ngebahas tentang pencarian tentang Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan, kematian, penderitaan, tentang waktu, tentang manusia itu sendiri. Jadi kayak apa ya, kesepian juga banyak itu kan dibahas. Jadi akhirnya waktu membaca itu tuh bikin sadar bahwa what am I doing here? Kayak gitu loh, kayak aku ini lagi ngapain sih gitu. Aku lagi ngapain bekerja di sini, aku lagi ngapain hidup di sini. Jadi akhirnya lebih mikirin esensi hidup itu sendiri sih pas baca tulisannya Lis Windio gitu. Mikirin esensi hidup itu sendiri seperti apa. Boleh nggak sih dikasih gambaran kalau Regis itu memandang kehidupan itu esensinya seperti apa? Apakah ini pertanyaan yang seperti agak lebih mendalam ini? Iya. Kalau ditanya pendapat saya tentang esensi kehidupan itu seperti apa, saya nggak punya jawaban yang fix dan konstan ya sampai sekarang ya. Ya pernah ada di titik, saya juga sama tulis video, saya juga mempelajari banyak hal gitu ya, mempelajari banyak kitab-kitab.
Pernah saya juga di titik, mungkin karena kepengaruh saya lagi depresi berat juga waktu itu, ya buat saya hidup itu penderitaan gitu. Pernah ada di titik seperti itu. Tapi akhirnya saya move on dari sisi itu dan anggap hidup ini ya kayak taman bermain aja. Itu mungkin ke-influence sama Dewi Lestari. Saya sering ikut seminar Dewi Lestari dan ya hidup ini kayak taman bermain dan somehow saya setuju gitu. Ya bahwa penderitaan itu pun ya kayak kita di taman bermain, jatuh, kepleset, luka, ya udah lari lagi kayak gitu. Terus kalau ditanya sekarang saya melihat kehidupan seperti apa, ini juga saya sedang sedang memformulasi pandangan baru dan saya belum sampai ke konklusinya. Tapi kalau boleh saya bilang sih, kehidupan ini cuma mampir aja mungkin ya. Cuman untuk kita ya udah jalanin dan nikmatin aja. Apapun journey yang ada. Agak abstrak tapi mungkin saya lagi di situ aja sih. Lagi belum sampai ke konklusi yang baru yang gimana-gimana. Gitu. Aku penasaran soal ini, Regis. Momen apa yang membuat Regis terpantik bahwa, oh ini dari hidup dari penderitaan menjadi hidup sekedar taman bermain. Apakah seminar Dewi Lestari atau ada momen-momen yang ini gitu, eureka momennya? Nah, saya juga bukan tipikal orang yang punya eureka momen yang aha besar terus langsung berubah gitu. Tapi lebih banyak momen-momen kecil yang bikin saya kesadaran itu tuh bangkit perlahan-lahan gitu. Dari mulai ngobrol sama list video, ngobrol sama teman, konsultasi sama psikolog, baca buku, kemudian juga melakukan berbagai hal gitu ya. Maksudnya bahkan kadang dari nonton drama Korea pun dapat insight gitu, kayak ternyata hidup kayak gini ya gitu. Ternyata yang menderita bukan cuma saya ya kayak gitu. Jadi dari banyak momen itu dan akhirnya ngerasa oh ya hidup ini ya kayak kita lagi bermain aja gitu, trial and error, coba-coba terus. Karena mungkin juga saya sendiri sama hidup ini kan trial and error dan coba-coba terus gitu. Karena saya karir gonta-ganti, pindah-pindah gitu ya, dari mulai peneliti, dosen, guru bahasa Inggris di SMP, kerja di LSM, kerja jadi support worker, mendampingin anak-anak yang punya disabilitas fisik dan mental, sekarang jadi guru, jadi school counselor. Jadi ya udah, buat saya hidup dan trial error terus aja sih. Jadi ya udah, makanya sampai konklusi itu kayak hidup ini taman bermain aja, trial and error. Karena ya saya pun nggak bisa kalau tadi list video mungkin ingin stay di tempat yang sama, saya malah orang yang ingin selalu berpindah sesering mungkin. Mungkin malah kebalikannya kali ya. Berarti Regis cenderung melepas ya, mungkin ya. Kayaknya ya. Atau lari, nggak tahu. Gitu. Atau lari dari kehidupan. Ada bedanya ya? Beda loh. Siap melepas dan siap kabur tuh beda banget. Oke. Tadi aku mau meng-highlight sesuatu dari Regis bahwa momen-momen kecil itu yang membuat kita sadar. Bisa nggak sih kita, ya mungkin semua orang punya perspektif masing-masing ketika membaca Anicca ya. Bisa nggak Anicca ini kita dekati dengan mindfulness yang lebih slow, lebih dalam kutip tidak seperti seminar mindfulness, tapi menjadi bacaan yang oh ini adalah puisi, tapi ada sisi-sisi yang membuat kita merenungkan hidup, merenungkan Tuhan, merenungkan jiwa manusia. Itu gimana, Regis? Oke. Kalau ditanya bisa apa enggak sih ya pasti bisa ya. Cuman ini juga tergantung definisi mindfulness ya. Karena sekarang kan definisi mindfulness juga luas. Cuman kalau dalam artian kita bisa gini deh, balik ke definisi mindfulness dulu. Kan kalau disimplify ya udah sadar penuh, hadir utuh gitu ya. Tapi mungkin kalau di versi Buddhis, mindfulness itu sati, mungkin tadi Dio bisa klarifikasi dan arahnya nanti lebih ke mencapai pencerahan, ya tetap bisa juga gitu. Kalau baca cuma sekedar baca, numpang lewat, nggak diresapin, dan mungkin juga kita nggak paham ini anicca artinya apa, terus kayak apa misalkan anatman artinya apa, mungkin juga orang kan kebingungan. Tapi ketika diresapin, dimaknai, ya bisa juga kan muncul enlightenment kecil-kecil itu sendiri yang akhirnya bisa sedikit mengubah cara kita memandang hidup. Ya kalau ditanya bisa apa enggak, pasti bisa.
bertanya ke Dio, Dio, Anica artinya apa ya Dio? Iya. Saya selalu ketika membaca naskah awal, saya tanya ke Dio. Kalau nggak tanya, saya googling ini apa sih artinya. Jadi biar saya yang tidak familiar dengan ajaran Buddhis ngerti gitu. Nah, mungkin juga teman-teman nanti di sini juga bisa menceritakan pengalamannya dengan Anica, dan waktu kita editing akhir ya, Regis ini saya cerita kan ke dia. Kita sampai mengusulkan untuk memberi glosarium. Karena meskipun ya pencarian mana yang harus dicari oleh pembaca ya, kita tidak boleh memanjakan pembaca. Ya. Mungkin Regis sudah familiar dengan beberapa istilah gitu ya di sini. Tapi kalau secara keseluruhan untuk pembaca awam, Regis menyarankan bagaimana? Iya, saya pun yang udah belajar tentang apa ya, saya belajar banyak agama dan Buddhisme juga salah satunya. Saya pun googling lagi juga waktu baca bukunya Lisping Dio kayak gitu. Saya googling lagi untuk lebih paham. Cuman pun ketika saya tidak googling, kadang-kadang waktu lagi baca sepenggal paragraf pun cukup ketampar juga gitu kan, kayak karena ada banyak hal yang apa ya, yang even kita nggak tahu maknanya, nggak tahu istilah, nggak tahu arti harfiahnya gitu kan, kita nggak baca glosarium, tetap ketampar juga gitu dengan tulisan-tulisan Lisping Dio. Mungkin kayak saya ambil contoh yang apa ya, yang nekama gitu. Biasanya kita nggak paham nekama itu apa, yang halaman 10 sama 11. Tapi ada bait yang apa, namun kamu masih tak mampu beristirahat meski pujian-pujian kemenangan terus dilontarkan. Itu kan ketampar ya, kayak orang-orang yang, kalau buat saya gitu yang ambisius, langsung ketampar. Biarpun saya nggak paham nekama ini apa, tapi kayak, oke, saya nggak pernah beristirahat walaupun saya udah dapat banyak pujian dan udah menang banyak hal. Saya nggak pernah istirahat ngejar ambisi dan jadinya capek sendiri dan depresi lagi kayak gitu. Jadi even tanpa tahu makna harfiah dari setiap kata-kata atau diksi yang Dio pilih, ada banyak hal yang tetap bisa kita pelajarin juga sih dari buku Anica ini. Mungkin karena tadi udah ngomongin puisi ya, saya mau tanya ini ke Regis. Puisi yang paling disukai Regis di Anica, puisi apa? Sebenarnya yang aku cukup banyak ya, tapi nggak tahu kenapa dari awal yang paling berkesan di aku, yang paling nampar sih nekama sih, nggak tahu kenapa. Aku bacain yang bait terakhirnya aja ya. Tadi kan yang bait ketiganya udah. Setelah memutuskan jawabanmu sendiri bahwa hidup adalah rangkaian kesepian, kau memilih pergi dan mencari roda kebebasan menuju padamnya segala keinginan. Ya karena aku paham bahwa sumber penderitaan adalah karena terlalu banyak keinginan itu sendiri, ego, kalau tadi bahasa Dio. Jadi ketika Dio bilang menuju padamnya keinginan, itu langsung ketampar aja sih, dan nekama itu sangat berkesan buat waktu membaca seluruh puisinya Dio. Oke. Tapi saya jadi banyak bertanya. Jadi kita berkeinginan itu harus berapa, Regis, biar nggak terlalu kesepian. Ini mungkin butuh konfirmasi Dio ya, tapi maksudnya kalau versi kita anggap Buddhis, Dio tidak mendengarnya. Oke, dia tidak mendengar ya. Maksudnya kalau yang aku pelajari, ya kalau mau happy ya jangan ada keinginan gitu. Karena keinginan kan adalah ngejar. Kalau udah tercapai pun kita masih pengen keinginan yang baru lagi muncul gitu kan, nggak pernah puas. Kalau gagal juga menderita. Tapi mungkin cukup menjalani hidup ya, punya apa ya, karena kita manusia biasa gitu kan, kita bukan biksu, kita bukan romo, kita masih melekat dengan banyak hal, kita butuh cuan buat hidup. Betul. Jadi ya sudah, punya keinginan tapi tetap sadar aja bahwa ya nggak ada yang kekal. Anica itu sendiri bahwa ya even sekarang kita punya uang, kita tinggal di tempat yang oke, di kamar kos atau di apartemen yang cukup oke, one day semuanya bisa hilang gitu. Even badan kita, kesehatan kita ya semuanya bisa hilang. Jadi punya keinginan tapi juga punya kesadaran bahwa ya anicca, nggak ada yang abadi. Mungkin gitu kali ya. Tidak ada abadi. Oke. Tapi obrolan kita akan berlanjut lagi ya, Regis. Tapi saya mau pindah ke Mbak Sani dan teman-teman di diskusi Pawon. Mbak Sani, halo. Halo, Teguh. Mbak Sani sehat? Sehat selalu.
Harus sehat ya. Jadi kayak Iya. bayi. Harus sehat Mbak Sani. Betul. Mas Rudi juga. Mm-mm. Aku mau tanya nih Mbak Sani, seperti yang Ya. kemarin aku WA ke Mbak Sani. Nah, ini Mbak Sani membaca Anica gimana Mbak Sani? Boleh cerita list video di awal-awal di diskusi Pawan itu bagaimana, kemudian kok tiba-tiba ujuk-ujuk ada Anica di 2022 ini bagaimana Mbak Sani? Itulah Dio ini memberikan surprise untuk saya ya. Jadi kami kan sudah lama sih ngerti bahwa Dio itu menulis gitu ya, banyak menulis. Itu Yudi nongol. Harusnya Yudi nih yang di sini, nanti dia harus nanti Mas Yudi kita todong. Iya, dia itu kan mentornya Liswin sebetulnya. Kalau saya, aku kan hanya tim Lore. Surprise banget karena apa yang saya temukan dalam Anica ini, aku keliru terus loh membacanya Anica. Karena tak terduga bahwa Liswin ternyata mengungkapkan sedalam itu. Kami sudah lama ngerti bahwa Liswin mempelajari Buddha dan mempelajari banyak agama, tapi aku melihat selama ini Liswin tipikal seseorang yang mencari sesuatu dalam hidupnya. Dalam hidupnya Liswin itu menjalani hidup yang tidak sederhana, dan dia selalu mencari dengan segala kecerdasannya itu mencari terus. Tapi kemudian ketika membaca puisi ini saya melihat, dan itu sangat mengejutkan karena Liswin ternyata tidak sekedar mencari, dia juga mengamati, dan dia bisa mengungkapkan pengamatannya itu dengan bahasa puisi yang tidak sekedar indah, tidak hanya indah. Biasanya aku bukan penikmat puisi ya, maksudku aku merasa aku seorang yang tidak mudah memahami puisi karena puisi itu bahasanya ringkas, sedikit, tapi dia harus bermakna. Sementara biasanya aku hanya bisa mengungkapkan sesuatu itu dengan kalimat yang panjang-panjang. Jadi puisi itu untukku sangat susah. Nah, aku lebih banyak menemukan puisi yang bermain kata-kata, yang kata-katanya banyak metafor, tapi seperti yang dikatakan oleh Chokpin, gelap makna. Nah, Liswin itu ternyata bisa menafsirkan pengamatannya itu dengan dia tidak bermain kata-kata, tapi tafsirnya itu dalam sekali. Itu yang sangat mengejutkan saya itu. Karena sebelumnya aku lebih banyak, nggak banyak, tapi lebih membaca cerpennya Liswin, dan itu rumit, aku nggak mudeng. Terlalu gotik. Di situ Liswin dalam puisinya, dalam cerpennya itu terlalu gotik, sehingga Indah nanti akan menceritakan bahwa dia pernah sangat ketakutan karena membaca salah satu cerpennya Liswin. Saking gotiknya itu gotik tadi. Ya, oke. Itu. Jadi rumit lah. Tapi makanya aku pikir puisinya Liswin ini juga akan seperti itu. Serumit cerpennya tapi, ya. Ya, tapi ternyata indah sekali. Mungkin karena tadi Dio udah cerita ini dekat dengan dia dan yang paling merasa paling jujur dari dia gitu. Iya, jadi betul. Jadi apa yang kami baca itu banyak beberapa itu yang kami melihat Liswin Dio itu mengalaminya. Ketika misalnya Anica adalah tentang seseorang yang meninggal, itu kami melihat kesedihannya itu dia seperti apa saat itu gitu. Tapi di sini dia mengungkapkan kesedihannya itu dengan indah. Jadi mau sedih tapi kok indah gitu ya. Jadi ada agak ironis lah. Kalau saya mau tanya puisi paling Mbak Sani paling membekas dan ini wow sekali gitu. Apa Mbak Sani?
Ada beberapa. Nanti kalau untuk satu yang paling bagus itu menurut saya yang judulnya Kepada Syauran, itu nanti saya sarankan kepada Indah untuk membacanya. Tapi kalau untuk yang ini mengena di diri saya, itu yang tentang bangsal dan sederetan nanti sesudah bangsal itu ada kardiologi dan sebagainya yang Liswin terinspirasi dari serial Grey Anatomy. Dari situ itu kenapa menjadi saya kena, karena saya juga penonton film-film serial yang serial rumah sakit dan kehidupan dokter seperti itu. Walaupun saya tidak menonton Grey Anatomy, tapi saya menonton misalnya Emergency Room, The Resident, dan New Amsterdam. Itu mirip lah. Itu yang lebih baru. The Resident dan New Amsterdam itu lebih baru. Jadi saya mengikuti itu, saya melihat bagaimana para medis itu menghadapi kematian dan kehilangan setiap hari. Tapi walaupun saya suka film itu, kadang-kadang ikut sedih, itu sebentar. Nah, ini Liswin bisa mengungkapkannya dalam beberapa puisi yang saya lihat, oh inilah pengamatannya Liswin. Jadi saya dan Liswin melihat hal yang sama, tapi saya nggak bisa mengungkapkannya sebagai sesuatu yang menyentuh seperti ini. Sementara Liswin membuat bangsal itu, saya loh berkali-kali keluar masuk rumah sakit, duduk di bangsal, entah menunggu, entah ditunggu, misalnya di situ, entah sebagai pasien atau sebagai pembesuk atau sebagai siapa. Tapi saya tidak bisa mendapatkan greget seperti yang Liswin tuliskan di bangsal. Jadi itu yang membaca puisi-puisi seri ini tuh melempar saya pada hal-hal yang pernah saya alami, tapi luput dari yang pengamatanku. Dan ditangkap dengan baik oleh Liswindio ya Mbak ya? Iya, betul. Oke, Mbak Sani mau baca sekarang atau Mbak Seruni di belakang? Nanti kita akan Seruni dulu kita akan, atau Indah dulu ya. Jadi gini, tapi untuk Seruni ada sesuatu yang khusus. Jadi Seruni dan Liswin punya kedekatan khusus karena mereka dulu sesama penyair, mereka sering bertukar puisi. Nah, jadi Seruni memilih untuk membaca puisi, maaf ya Dio, bukan yang ada di dalam Anicca, tapi ini salah satu puisi saat Dio masih culun membuat puisi. Wah ini menarik ini. Jadi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya. Jadi aduh malu banget. Untuk yang puisi yang udah mateng-mateng, nanti giliran yang lain-lainnya. Ini Mbak Indah ya, Mbak ya? saat Liswin masih tulun, biar ditampilkan dulu gitu ya, untuk perbandingan. Siap. Setuju ya? Silakan. Ya. Silakan Mbak Serudi. Sini. Kita baca ya, ini judulnya Syair yang mulai kehilangan petunjuk. Puisi ini ditulis 2018. Kalau boleh saya tebak, mungkin ditulis sekitar Kentingan sampai Bogor ya. Sepertinya begitu ya. Dan menurut saya kenapa saya memilih puisi ini, karena ini satu-satunya puisi yang bisa saya pahami. Maaf ya, karena apa? Karena kemampuan saya itu terbatas. Sekali lagi mohon maaf kalau pembacaan saya juga ya semampunya saja. Syair yang mulai kehilangan petunjuk. Pada selembar memori, kau bubuhkan tanda tangan di atas materai 6.000 dengan kenangan sebagai saksi di ruang perpisahan dan sunyi yang akan menemani perjalanan. Selembar memori bagimu, baik-baik kau simpan. Dan akan kau bawa ke setiap sudut persinggahan. Agar ketiga dunia meminta sebuah perkenalan, tak ada jejak dirimu yang terlewatkan. Ya, ini kau beranjak menuju terminal selamat jalan. Membawa selembar memori dalam tas tangan. Sedangkan aku mendekap serangkap
salin. Sedangkan aku mendekap serangkap salin sendiri. Menyambut rencana musim dingin. Solo 2018. Terima kasih. Lisvindio gimana Lisvindio? Itu ditulis kapan Lisvindio? Itu tuh, aduh, itu sebenarnya saduran apa ya? Jadi, bentar. Bukan. Jadi aku sebenarnya saya nulis waktu ada versi bahasa Inggrisnya, tapi jauh beda sama itu. Tapi itu jadi terinspirasi dari aku punya tulisan versi bahasa Inggris. Itu yang versi bahasa Inggris aku tulis 2011 kayaknya. Jadi aku punya sahabat dekat dari SMP, terus SMA-nya kita beda karena aku SMP di Bogor, dia lanjut ke SPH Pelita Harapan, aku lanjut ke Jakarta gitu. Kita kan sama-sama di Bogor tadinya. Dan gitu nggak udah lama ketemu, tapi masih kontakan. Terus pas kuliah dia ke Boston. Nah itu waktu itu aku langsung kayak sedihnya adalah udah kita jarang ketemu. Kali ini kita nggak akan pernah bisa ketemu lagi gitu. Itu ada versi bahasa Inggrisnya sebenarnya, cuman aku coba dari versi bahasa Inggris, terus aku ekstrak, terus aku tuliskan ulang. Jadi bukan diterjemahin ya, beda jauh gitu bentuk ininya gitu. Jadi yang itu gitu. Tapi itu jelek lah gitu. Saya itu nggak ada kan di Anica itu nggak ada gitu. Versi bahasa Inggrisnya sendiri udah aku perbaiki. Maksudnya perbaiki ya itu kan ditulis tahun aku 2011 tuh masih ya gitulah hancur lah gitu. Tapi tahun 2020 2021 udah aku edit lah gitu. Tambahin, kurangin, dan itu dipublikasiin di Anak Sastra. Anak Sastra itu dia platform sastra lah, cerpen dan puisi dan non-fiksi kreatif, tapi dari Malaysia dan semuanya isinya bahasa Inggris gitu. Jadi dia hanya nerima penulis-penulis yang asalnya dari Asia Tenggara atau misalkan dia bule, tapi dia saat ini bertempat tinggal di Asia Tenggara. Dia Anak Sastra itu versi bahasa Inggrisnya udah pernah dimuat di situ gitu. Cuman yang itu versi bahasa Inggris itu kan aduh Mas Runi ya dapat aja. Inilah Aku gunanya ingat sih, kita mengundang bilik paus. Aku ingat aku yang pernah dulu 2018 aku nyoba nulis puisi, itu yang masih hancur-hancur. So, makanya aku bilang kan aku banyak belajar dari Mbak Seruni gitu loh. Aku punya naskah ke Mbak Seruni, aku minta komentar dari Mbak Seruni gitu loh, minta masukan atau apa. Nah, itu maksudnya mungkin yang datang di sini jadi tahu lah ya aku dulu aku masih ya gitu loh tulisannya gitu. Sekarang udah mungkin agak beda dikit lah paling enggak. Oke. Terima kasih. Nah, ini ada beberapa saksi dari Pawon lagi yang harus kita korek lagi. Mbak Indah dan Mas Yudi, apakah tersambung masih? Mbak Indah dan Mas Tuti, halo? Iya, sorry. Halo Mbak Indah. Iya, masih tadi aku mute lupa, belum di-unmute. Ya. Mbak Indah sehat? Sehat. Alhamdulillah. Iya. Gimana Mbak memandang Dio dan Anica di 2022 ini? Sebenarnya sebelum membaca Anica ini, aku sudah beberapa kali membaca puisinya Dio itu di Plato Memotong Keju, terbitan Pawon gitu. Nah di situ beberapa puisinya Lisvindio memang bagus gitu. Dan beberapa puisinya juga sedang digarap oleh Diva Litera untuk diaudiokan. Seperti itu. Nah, memang berbeda. Jadi kalau membaca cerpennya yang dulu dengan yang puisi sekarang ini, ada perbedaan. Meskipun sama-sama ciri khas Lisvindio itu agak-agak gelap gitu ya. Agak sedih gitu, murung gitu, beberapa. Nah, kalau tadi Mbak Sani sempat menyinggung bahwa aku pernah membaca cerpennya Lisvindio itu jadi demikian ngeri itu, aku lupa judulnya cerpen itu apa, tetapi itu terbitan Buku Kata beberapa tahun yang lalu. Anatomi.
Anatomi, benar. Nah, di situ Lis Windio menceritakan seseorang ini dengan sangat lembut, dia seorang dokter, dengan sangat lembut membunuh korbannya gitu loh. Itu duduk di kursi, kemudian dia menyayat-nyayat dengan sangat. Aku tuh pas ketemu Lis Windio takut sekali gitu ya. Aku pernah katakan sama Lis Windio, Lis, aku takut sekali ini Dio. Aku takut kamu membunuhku seperti itu gitu. Terus Lis Windio bilang, ayo Mbak Indah segitunya gitu kan. Iya, itu benar-benar cerpenmu yang itu membuat aku teringat-ingat terus. Nah itu cerpennya Lis Windio. Tetapi dalam puisinya ini aku merasa dia kontemplatif sekali ya. Jadi dia itu reflektif, kontemplatif dan apa sih menep? Apa? Hah? Mengendap. Mengendap, ya jadi menep gitu loh, jadi lerem gitu loh. Iya, kontemplatif seperti itu. Nah, mungkin aku bisa bacakan satu yang sebenarnya aku tadinya mau milih yang Anica ya. Tapi kemudian Mbak Sani beri tawaran bagaimana kalau yang ini, nah aku setuju. Boleh aku baca sekarang? Boleh, Mbak. Oke. Judulnya Kepada Syawaran. Kepada Syawaran. Yang harus dibayarkan untuk sebuah doa. Kau menjadi sayap yang harus terus terbang jauh itu yang menyenangi akhir-akhir tidak bahagia. Artinya jalan ketika telapak panjang dan yang keluar darinya selalu lebih kekal daripada sukacita. Kau telah menyaksikan kegelapan di negeri-negeri asing dan akan semakin banyak lagi. Kau sesungguhnya telah pulang merasakan sendiri bahwa aku tidak pernah dan tidak boleh ada. Dan karenanya kau harus terus pergi meninggalkan semua yang kau kenal dan kasih. Sedangkan aku hanya akan mendengar kabarmu dari sebuah manju merah jambu dan ramalan-ramalan yang mengkristal dalam mimpiku. Sebab aku telah digariskan menjadi seekor burung penunggu di dalam sangkar. Demikian pula lah diriku. Tidak pernah ada. Kita tidak ada sauran, tapi juga ada. Dan ini sama nyatanya dengan semua angan-angan dan permohonan yang telah kudengar dari orang-orang di kota ini. Sebab seluruh bekas luka kehidupan ini adalah metafora belaka. Seperti sebuah musim yang bertiup di antara matamu. Dan himne yang tumbuh dari hutan di hatimu. Namun, apabila kita memang tidak ada, dan semua kenangan hanyalah pasir metafora, mungkin itu adalah kabar baik. Sebab penderitaan kita pun tidaklah ada waktu kita tak pula bahagia. Jika kelak kau lelah dan ingin menyerah, ingatlah bahwa aku yang membeku di sini pun menunggu sebuah reuni yang tidak mungkin, sembari mendekatkan perjalananmu agar akhirnya kau dapat menemukan jawabanmu sendiri. Surakarta, 30 Maret 2020, dari Subasa Supoi, Kronike, dan Holik Klaim, gitu katanya. Ditulis video. Terima kasih Mbak Indah. Sama-sama. Kayak gitulah. Tapi mendengarkan suara Mbak itu seperti mendengarkan audiobook bener loh Mbak. Oh gitu ya. Enak sekali. Mungkin karena udah sering memproduksi audiobook, jadi pura-puranya saya ini sedang rekaman untuk audiobook juga. Tapi seperti itulah kalau saya membaca puisi.
Tidak seperti Seruni yang, waduh. Ya. Oh. Terima kasih Mbak Indah. Nah, ini ada satu yang tadi disebut Mbak Sani, ya, mentornya Lisvindio, Mas Yudi. Mana Masih nih? bergabung kah? Masih tuh Yudi. Halo, Halo Mas Yudi. halo. Ini pertanyaannya sama ini. Gimana Mas Yudi pandang Anica dan Lisvindio di sekarang, Mas? Aku mungkin bercerita sedikit aja ya. Kali bukan bidangku, dan saya tuh beberapa kali dari dulu mencoba membaca puisi, tapi kok selalu merasa wagu gitu loh. Jadi berusaha untuk tidak membaca puisi karena malu ketika ada yang merekam atau apa, agak malu. Tapi saya mau menceritakan aja lah cerita saya dengan Lisvindio Appendi Caesar ya. Dari pertemuan kami di diskusi kecil itu memang ya sudah kelihatan bakatnya ya. Ide-idenya tuh apa nggak biasa gitu loh. Jadi makanya ketika awal-awal dia membuat cerpen itu, saya tuh selalu berpikir ini makanannya Tempo sama Suara Merdeka. Karena unik-unik ya, unik-unik. Cuman memang mungkin Liswin bukan tipe yang besar dari generasi koran ya, yang pengen tembus koran. Dia tuh nggak seperti itu. Walaupun saya tahu dia terus menulis ya. Dan satu lagi yang kemudian agak mengejutkan adalah dia juga mahir menulis puisi itu loh. Kadang-kadang saya merasa cemburu ya, karena bisa, kan jarang-jarang ada satu orang yang bisa menulis dua bidang ini sama baiknya gitu loh. Ketika pertama kali puisinya di Muat Tempo, saya tuh mendapat beberapa WA dari beberapa kawan yang menanyakan, karena kan satu nama Lisvindio kan aneh kan, Lisvindio Appendi Caesar. Jadi mereka tuh, loh kok ada tuh penyair kayak gini. Jadi saya tuh kadang-kadang masih ingat sekali ada satu penyair, nggak usah saya sebut namanya, udah cukup top. Dia tuh kaget bisa membaca puisi yang dia anggap aneh, dan dari bahasa dia tuh dia merasa seperti membaca Mas Wendoko versi muda, versi milenial gitu. Karena memang cara menulisnya kan tidak macam-macam kan, nggak perlu pakai metafora, nggak perlu rima, tapi kita asik aja membaca. Walaupun secara garis besar mungkin kita nggak tahu apa yang dituju Liswin di puisi ini, tapi puisinya sudah buat sebuah cerita sendiri yang langsung mengena pada kita. Dan itulah saya pikir kekuatan dia yang supel dan merasa saya tuh dia mau belajar dengan siapa aja ya. Saya tahu cerita-cerita dia belajar sama Seruni itu saya tahu. Kemudian dia juga belajar sama Aji. Ramadan juga ngikuti Aji, itu saya juga sempat diceritain itu. Dan itu nggak biasa dilakukan oleh penulis-penulis muda yang sekarang kan. Dan kemudian makanya ketika bukunya dia ceritakan diterbitkan Gramedia, aku pikir inilah pelabuhan terbaik dari seorang Lisvindio ya, bahwa karya-karya yang baik memang nggak akan hilang begitu saja. Dan saya memberi selamat, ini buku puisi pertama dia, semoga dia akan bisa terus menulis, karena dia itu kan anget-angetan ya, kadang-kadang semangat, kadang-kadang hilang gitu, moodnya buruk gitu. Moga-moga buku ini bisa membuat dia semakin yakin lah kalau memang salah satu pilihannya menulis itu adalah sesuatu yang berarti, nggak cuma bagi dirinya, juga bagi kita, kawan-kawannya, dan siapapun pembacanya. Itu aja Teguh dari aku. Terima kasih Mas Yudi. Sehat-sehat selalu Mas. Siap. Lisvindio, gimana menanggapi Itu yang mut-mutan? Mas Yudi nggak pernah cerita loh. Yang tadi yang ada yang teman penyair siapa, bahkan aku nggak pernah, aku baru dengar loh itu ada yang komentar kayak gitu. Baru ini kita pernah bilang. Biar jadi rahasia. Ya rahasia. Nanti ya, kalau disebutkan namanya lewat WA Mas Yudi.
Ya kalau angot-angotan, ya sih aku emang, ya itu mah, jadi apa ya, aku tuh orangnya gampang bosen, gampang capek. Bahkan dulu kalau ditanya ya hobiku apa, hobiku tuh tidur gitu. Kalau sekarang lumayan lah, hobinya apa, membaca dan menulis kan udah lumayan gitu. Kalau dulu hobinya tidur. Oke. Nah, teman-teman di 15 menit terakhir ini mungkin ada 1-2 pertanyaan yang mungkin tidak harus bertanyakan, mungkin curhat bagaimana membaca Anica, kemudian bagaimana berinteraksi dengan Livsindio, boleh. Ada yang mau raise hand? Nanti saya nyalakan videonya. Nah, ini saya mau nodong, kalau nggak ada saya mau nodong nih. Wendy masih hadir di ruangan? Silahkan nyalakan mikrofon dan videonya. Halo Mas Teguh, halo Liswindio. Halo Wendy. Halo Wendy, mana kok Kedengeran nggak ada videonya? Bagaimana berinteraksi dengan puisi Anica dan Liswindio sendiri? Pengalaman-pengalaman menyenangkannya. Aku ketemu Dio itu 2019 ya, 2019 di Bengkulu. Sekali itu karena kami janjian akan ketemu lagi gitu kan pada tahun berikutnya, tapi ternyata pandemi datang. Sebulan atau 2 minggu ya, 2 minggu setelah pertemuan gitu, puisinya yang di Tempo itu dimuat yang band Lori, itu tentang band Lori, dan aku langsung jatuh hati gitu dengan puisi-puisi Dio. Selanjutnya aku ngikutin puisi-puisinya gitu, dan iya, ada satu hal yang unik gitu dalam puisi-puisinya yang nggak ada di dalam sastra Indonesia. Terutama ya dia puisinya banyak interteks, tetapi tetap bisa dinikmati. Karena banyak puisi yang interteks tapi kita pusing kan. Nah, tapi ini memang kita nggak ngerti, tapi kita bisa menikmatinya. Kupikir aku nggak terlalu mendalami isu-isu mengenai Buddhis gitu, tapi ini nikmat sekali bacanya. Nah, mungkin yang aku mau nanya sih, apakah di puisi-puisi Dio gitu banyak sekali puisi yang memakai perspektif kau ya, kamu gitu. Kira-kira apa sih alasan Dio memilih itu misalnya? Karena kan ini juga unik kan dalam tradisi puisi kita yang cenderung aku lirik, nah tapi Dio di sini banyak menggunakan kau, kamu. Itu aja Mas Teguh. Terima kasih Wendy. Nah, silakan Dio menanggapi kenapa menggunakan perspektif kau dalam kebanyakan puisi-puisi di Anica. Coba aku lihat lagi. Oh iya deh. Apa ya? Ya sebenarnya dibayangkannya kayak ada suara yang ngomong aja sih gitu. Kayak ada suara yang ngomong ke aku gitu misalkan. Gitu. Jadi gimana ya jelasinnya? Kadang kan aku nggak tahu sih, cuman aku menganggapnya ya, aku agak mengeneralisasi, banyak mungkin orang yang kadang tuh kita nggak ngerti nih gitu, kenapa kok begini atau begitu gitu, kita nggak tahu kan, tapi atau kita kayak ketakutan nih bakal ada apa, atau kita bingung gitu, tapi kayak ada sesuatu yang ngomong gitu misalkan, udah nggak apa-apa, kamu akan baik-baik aja gitu, jangan yang itu, yang ini aja, ya kan kadang gitu kan, kayak antara kita berdialog dengan diri sendiri atau entah sesuatu itu apa gitu kan. Nah itu sebenarnya refleksi dari itu aja sih. Jadi ya misalkan aku nulis puisi emang kayak tadi ya kata Mbak Sani kan pengamatanku, perenunganku gitu kan, Mbak Sani Mbak Indah juga kontemplatif gitu. Nah jadi
kalau aku baca yang bagian kau itu, aku tuh kayak seolah-olah ada sesuatu ingetin aku gitu loh. Jadi pakai kau itu begitu gitu. Atau ya nggak harus ngingetin aku lah, itu bisa juga digeneralisasi ke siapapun lah gitu. Jadi biar kayak kita ketika baca itu ada dialog gitu. Jadi ya salah satu teknik ya sebenarnya dalam menulis yang aku pelajari gitu. Untuk kita melibatkan pembaca itu juga dengan menggunakan itu gitu loh, pronoun itu, kamu gitu, kalian, kita. Jadi kita menginvite orang untuk terlibat dalam teks ini gitu. Jadi itu juga salah satu teknik yang menulis yang aku pelajari. Jadi supaya itu kita nggak berpusat pada diri kita doang yang menulis, tapi juga kita melibatkan orang lain yang membaca itu. Siap. Begitu Wendy ya. Nah, ini mungkin todongan terakhir. Tadi ada Mbak Impian Novitasari, masih ada nggak ya? Oh masih ada Mbak Impian. Mbak Impian, bagaimana komentar dan pengalamannya berinteraksi dengan Dio dan Anica? Kedengaran nggak? Terdengar Mbak. Oh ini sinyalnya agak jelek. Halo, ya. Halo, ya. Ternyata aku dipanggil ya, padahal cuma mau jadi penyusup aja. Nggak, karena namanya belum muncul Mbak, langsung. Ya ampun, kangen ini ada Mbak Sani, ada Mbak Saruni, ada Mas Yudi di belakang, Mbak Indah, sama Dio. Selamat ya atas buku puisinya. Terima kasih Mbak. Enggak, kalau soal bukunya ya sama kayak Mas Yudi, kayak Mbak Sani itu kan kami kayak lebih ke prosa gitu. Jadi kalau puisi itu agak terlalu nggak ngerti kan. Ya wis lah, puisi itu kayak sesuatu yang emang dikit ya. Kalau tadi Dio bilang novel panjang, terus dia ke cerpen, terus ini ke puisi. Puisi itu memang ya dikit, cuma aku malah nggak bisa buat, ya susah, bukannya nggak bisa ya, tapi itu selembar aja belum karuan jadi seminggu gitu. Tapi suka sih baca puisi yang nggak ribet gitu kan, misalkan puisinya Chopin gitu kan. Terus kalau yang ini aku sukanya baca puisinya Mario Lawi ya, karena nggak tahu, suka yang bau-bau Katolik gitu loh. Terus kalau yang terus punya Raidu Basa yang kayak Hadrah Kiai gitu. Pokoknya kan saya suka yang tema-tema seperti itu, tema-tema yang ziarah terus kayak gitu. Nah, kalau ternyata yang Dio ini kan baru ya, maksudnya baca yang Buddhism, walaupun sebenarnya nggak full Buddhism juga ya tadi, karena dia sudah bilang kan kalau suka mempelajari agama gitu kan, baca-baca Alkitab, baca-baca kitab suci yang lain gitu. Di sini juga saya suka, salah satu yang aku suka itu selain Anica ya, maksudnya aku keliru bacanya Anika. Ini yang Loh Mahfudz itu. Apalagi yang terakhir itu Mas. Gitu. Jadi senang aja, dan kemarin aku cerita sama dia kan. Aku punya teman, dia nggak gabung sih. Jadi dia tuh keliru kan, bukunya ini tuh ditaruh di bagian agama gitu loh Mas. Dia kan kebetulan lagi belajar Buddhism gitu kan. Terus, aku tuh kayaknya kok nggak asing ya. Ini kayaknya nama temanmu, kamu ngerti puisi tau kok beli bukunya. Aku sejujurnya nggak tahu kalau ini ternyata buku kumpulan puisi, tak kira buku agama gitu. Jadi itu lucu banget, aku sampai ngakak. Ya dia tuh tersesat, tapi ya malah jadi seneng. Ternyata asik ya gitu ya. Malah siapa tahu nanti kamu malah lebih belajarnya lebih asik kan, karena itu lewat puisi dan gitu. Tapi lucu aja gitu kan, itu karena salah naruh Mas. Itu dia nggak bilang sih di tokonya mana, mungkin malu kayak. Jadi salah nata di agama gitu kan, ada sufi ada apa gitu lah. Jadi ada Anika itu kan dia nggak gagas mungkin, karena kan sabunya itu
kuning-kuning oranye gimana gitu loh, terus bacanya Anica aja, terus covernya kayak gitu. Ya udah, aku lagi senang belajar Buddhism gitu, ternyata malah nggak sengaja baca buku puisi. Itu kayak gitu sih. Kalau Dio sendiri udah disampaikan sama teman-teman gitu, aku nggak bisa cerita di sini karena bakalan panjang kayak. Tapi dari situ dia asik. Terus tadi loh soal anime emang kunci ya. Soalnya enak sekali, banyak tulisan yang habis nonton anime tuh kayak aku tuh suka merenung gitu. Nggak tahu mungkin perenunganku dan perenungan dia gimana. Tapi emang benar itu. Kalau dia jatuhnya ke puisi, aku bisa kemana sih, bisa ke esai, bisa ke apa. Itu banyak sih quote-quote dari anime tuh suka banget gitu. Ceritanya gitu. Jadi emang nggak heran tadi kayak, kok ini nggak asing ya gitu. Ya udah, berarti emang benar dikonfirmasi kalau dia dari nonton anime juga gitu. Gitu sih. Terima kasih Mbak Impian sudah bergabung dan memberikan kesan-kesan. Oh, ini ternyata nyasar dia. Tidak bilang buku sastra, tapi buku agama. Oh, nggak apa-apa. Biar seperti harapan dia pembacanya tidak hanya pembaca sastra gitu ya. Oke. Nah, ini sudah di 5 menit terakhir. Mungkin kita kembali ke Regis untuk harapannya kepada pembaca yang sudah membaca dan yang belum membaca Anica. Gimana Regis? Oke, kalau harapannya sih semoga apa ya? Tadi kan kalau kata Mas Teguh juga ini kan bisa dibilang, biarpun Dio mungkin tidak mengakui, tapi ini kan kayak buku kumpulan puisi dengan nuansa Buddhis pertama ya. Harapannya sih semoga orang-orang open mind untuk membaca ini, karena ya biarpun dengan istilah-istilah Buddhis, dengan istilah-istilah bahasa Pali, tapi ketika dibaca ya sebenarnya ya ini ya kayak komentar di belakang gitu. Ini akan mengajak kita untuk merenungi esensi hidup manusia itu sendiri gitu ya, kayak apa sih yang membuat kita tuh hidup dan bergerak, ya hasrat-hasrat gitu. Tapi juga ini membuat kita juga melihat kehidupan manusia ini dari perspektif yang luas gitu. Waktu saya baca buku ini seolah-olah tuh saya kayak lagi ada di angkasa dan ngeliatin manusia tuh kayak makhluk yang kecil-kecil yang kayak sibuk sendiri, menderita sendiri, maunya ngapain sih kayak gitu. Jadi ya semoga untuk siapapun yang belum membaca atau sedang membaca juga semoga juga mendapatkan kesan-kesan ya. Tentunya setiap orang pasti berbeda, tapi semoga mendapatkan kesan yang berarti dan mendalam untuk hidup mereka sendiri, untuk mereka sedikit mengubah pandangan mereka terhadap hidup itu sendiri. Biarpun puisinya mungkin agak gelap gitu ya beberapa, tapi juga mengajarkan kita juga tentang pencerahan itu juga sih sebenarnya. Jadi ya semoga apapun kesannya dibaca, semoga menjadi pengalaman menyenangkan buat teman-teman yang membaca. Terima kasih. Nah, ini sekarang kita tahu dong ke penulisnya. Gimana harapannya untuk yang teman-teman yang belum baca dan yang sudah baca dari Lisindio? Aku harapannya apa ya? Harapannya realistis aja deh, biar laris aja bukunya kan. Penerbitnya senang, editornya senang. Gitu apa ya itu sih kayak biar banyak pihak yang bahagia gitu. Harapannya itu terus. Jadi mungkin bagi yang sudah baca bisa mempromosikan ke kawan-kawannya. Terus ya semoga suka sih pas baca, suka gitu. Misalkan ada juga kayak, maksudnya ya nggak, tiap orang beda-beda. Cuma kalau aku kan ada beberapa puisi yang ketika aku tulis dan aku berkali-kali baca ulang, aku emang sedih dan kayak mau nangis juga gitu. Kayak ada bilang kan, ada banyak puisi yang sangat dekat dengan diriku sendiri sebenarnya gitu. Ya semoga masing-masing punya pengalaman yang seru lah gitu, yang berkesan gitu. Karena aku juga tipe orang kalau baca apapun aku, wah ini nih gitu, ini bagus banget nih. Jadi aku jadi terinspirasi juga, jadi merenung juga, jadi pengen nulis juga kayak gitu. Itu sih harapannya. Jadi biar hidupnya seru lah gitu. Biar hidupnya seru dan semua bahagia, bagi yang menulis maupun yang membaca. Ya. Oke, terima kasih teman-teman udah hadir 1,5 jam. Tapi sebelum kita tutup, kita foto terlebih dahulu.
Jadi teman-teman yang berkenan menyalakan video, nyalakan videonya biar kita terabadikan di dunia maya. Oh ya, nanti video ini akan diunggah di kanal YouTube-nya Gramedia Pustaka Teguh, Utama. aku mau bilang dong, itu kalau di sini nge-scroll dari yang hadir itu ada yang namanya mirip sama aku. Oh, Liswinda Zafira. Nah, iya itu adikku. Oh, halo. Panggilannya Dide. Halo Dide. Terima kasih sudah bergabung. Oke, jadi teman-teman yang berkenan menyalakan video, mungkin bisa nyalakan video, kemudian nanti kita akan foto bersama, kemudian biar terabadikan, dan teman-teman yang di luar yang belum mengikuti nanti bisa mengikuti siaran ulangnya di kanal YouTube Gramedia Pustaka Utama. Oke, silahkan admin untuk memandu. Oke, teman-teman, kita foto bareng dulu ya. Kalau ada yang bawa bukunya juga boleh ditunjukin bukunya. Oke, aku hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oh, bentar nih. Oh ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya, dan sekali lagi terima kasih Mbak Regis, Mbak Sani, Mas Yudi, Mbak Indah, Mbak Impian, dan tadi adiknya Lisindiu, kemudian teman-teman semua yang hadir, dan sampai jumpa di acara Zoom lain kali, dan tetap pantau lini masa kami di sosial media kami, UGPU maupun di Sastra GPU. Terima kasih, selamat menikmati akhir pekan, semoga Anica memberi kebahagiaan bagi kita semua dan mendapatkan pencerahan di ujung pekan ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya.